Ini bagaimana Ustaz kiat-kiatnya supaya kita mengajari anak-anak kita ya, menanamkan keikhlasan dalam mencari ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ya. Kalau kita membaca ya kiat ya pendidikan anak dan keluarga yang diterapkan Nabi Ibrahim, itu bisa menjadi salah satu panduan kita dalam mendidik ilmu, menuntut ilmu, menyemangati anak kita dalam menuntut ilmu. Di antaranya di dalam surah Ibrahim ayat 37 itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya dalam doa Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana mendidik anak dan keluarga ala Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah." Itu pertama, pentingnya kita memilihkan tempat ya atau dalam konteks sekarang sekolah yang kondusif untuk ya menjaga keimanan dan kesolehan anak kita. Dalam konteks ini, bagaimana Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya yang masih kecil itu inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Yang kedua, yaitu taqwiyatus sila billah, menanamkan nilai-nilai keimanan yang diwujudkan dalam wujud mendidik anaknya menjadi orang-orang yang rajin sholat. Ya, ini pentingnya tarbiyah ruhiyah, tarbiyah imaniyah. Maka sejak dini penting dikenalkan itu. Dan kalau kita baca panduan dari Rasulullah SAW dalam menyambut kelahiran bayi dan seterusnya, itu semuanya punya nilai-nilai tarbiyah imaniyah. Ya, bagaimana diperdengarkan kalimat tauhid, ya, diadzani dan seterusnya itu. Termasuk terus. Ya. Makanya yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah. Dan sholat ini adalah ramz quwwatus sila billah, simbol kekuatan hubungan dengan Allah. Mohon maaf, sekarang banyak orang tua yang dari awal pengen anaknya menjadi ini, menjadi itu. Tentu tidak salah, tetapi jangan itu kemudian menjadi prioritas yang utama. Tapi tanamkan bagaimana anak kita menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah yang ditunjukkan dengan mengamalkan dan menerjemahkan keimanannya itu dalam bentuk wujud hubungan yang baik dengan Allah, yaitu sholatnya. Maka kita harus senantiasa mengawal, menjaga anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang rajin sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Bahkan di ayat berikutnya sampai Nabi Ibrahim juga mengulang lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Kemudian faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamar. Yang kedua yaitu tarbiyah akhlak. Yaitu bagaimana orang-orang sekitarnya cinta, senang dengan anak dan keluarganya. Ini memberikan pelajaran tentang tarbiyah akhlak. Dan sekarang inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia, anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kurikulum pendidikan nasional agar anak-anak kita berakhlak. Maka di sini peran orang tua kita semuanya menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia itu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau bisa kita baca di tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya, beliau radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Ali bin Abi Thalib apa? Maksudnya adalah adibuhum wa allimuhum. Ajari anak-anak dan keluarga kita itu akhlak, adab, wa allimuhum, dan ajari mereka ilmu. Nah, ini sesuai dengan tema kita, semangat menuntut ilmu. Ya, bagaimana keluarga ini menjadi madrasah sekarang ini dengan pandemi COVID-19 ini kan kita sekolah di rumah ini, maka harus rumah kita harus menjadi madrasah, rumah kita harus menjadi jamiah, kampus, rumah kita harus menjadi institusi ya, yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan adab akhlak yang mulia. Nah, baru kemudian warzuqhum minats tsamarat, tidak dilarang. Ya, kita minta kepada Allah agar dicukupi urusan dunia anak-anak kita. Dipacu mereka untuk berprestasi, mengejar karir, mengejar ilmu setinggi-tingginya, itu bagus. Tapi ingat, warzuqhum minats tsamarat, ya,
keinginan kita agar anak-anak kita berprestasi dalam urusan dunia ini setelah liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Bukan itu yang pertama, padahal logika kita mengatakan kalau Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang kering tandus seperti itu, harusnya yang diminta pertama kali kepada Allah adalah dicukupi makan dan minumnya. Tapi ternyata bukan itu. Itu baru diminta warzuq minats tsamarat belakangan. Karena menyadari bahwa anak istri juga manusia, anak kita juga manusia. Maka perlu mereka dibekali ilmu-ilmu yang bisa membersamai ya, urusan dunia mereka. Silakan berprestasi menjadi apapun silakan. Tapi mereka orang yang menjaga sholat, akhlak mulia. Dan ingat, ketika mereka mengejar dunia, prestasi dunia, warzuq minats tsamarat untuk apa? La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang syukur. Jadi bukan dunia ensih untuk dunia. Banyak orang tua yang lalai kadang-kadang semangat, Masya Allah, menghukum anaknya kalau nggak berprestasi akademiknya, tapi membiarkan mereka meninggalkan sholat. Jadi jadikan mereka berprestasi, tapi kemudian ketika mereka sudah menjadi orang hebat, ingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.